apa kabar? Semua baik karena kita memiliki Allah yang sangat baik. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari lewat ibadah pada saat ini kita ekspresikan rasa syukur, rasa takjub, rasa hormat kita, kekaguman kita kepada Dia lewat pujian dan penyembahan. Apapun yang kita lakukan tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Tapi pada saat ini kita bisa lakukan dengan cara kita mengekspresikan lewat pujian dan penyembahan kita. Amin, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami menyadari bahwa saat ini nafas kehidupan yang kami boleh nikmati itu semua oleh karena kasih karunia-Mu dan kebaikan-Mu. Karena itulah kami datang umat-Mu untuk beribadah di tempat ini. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus, Imam besar agung. Dan saat ini kami umat-Mu menghampiri, datang ke tahta suci karunia-Mu. Engkau yang maha baik, maha mengerti, dan Engkau turut merasakan kelemahan umat-Mu. Bapak Ibu, mari buka hati. Firman Tuhan katakan ketika kita membuka hati, kita merendahkan hati kita di hadapan Dia, kita akan mengalami perjumpaan dengan pribadi yang luar biasa. Akan ada kesembuhan, akan ada kelepasan, akan ada mujizat, akan ada sukacita kekal yang tidak dapat diberikan dunia ini kepada kita. Dan kita keluar dari ruangan ini, kita semakin mengasihi Dia, dan kita semakin memahami betapa kita begitu dikasihi oleh-Nya. Kami sanjung Kau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain.
kami begitu berharga. Hidup kami berarti. Hanya Kau yang kami Kau tak pernah tertidur. Hanya Kau tak pernah terlelap. kami Pemelihara sempurna. kami tinggikan, Haleluya. namamu Yesus. Kami mengakui kedaulatan-Mu. Kami mengakui kekuatan-Mu Tuhan atas hidup kami. Oh kasih sungguh Tuhan itu baik. Tuhan sangat baik. Oh Jemaat Tuhan, Engkau yang telah mengalami kebaikan Tuhan, yang telah merasakan kebaikan Tuhan, nyanyikan God is so good, He's so good to God, you are so good. God is so good. God is so good. Adik-adik nyanyi yuk. God is so good. He's so good to me. God is so good. He's so good to God is so good to me. God is so good. He's so. Mari beri kemuliaan, beri sorak-sorai. Allah kita Allah yang baik, Allah yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau menikmati penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, telinga ini penting. Jadi dunia sekarang merebut telinga. Contohnya di Spotify. Semua telinga ini begitu banyak musik, begitu banyak suara. Anak-anak beli earbud, taruh di sini denger. Sangat sedikit orang bisa mendengar suara Tuhan. Sangat sedikit. Karena terlalu bising oleh lagu dan lain sebagainya. Kita berdoa untuk anak-anak kita bisa mendengar suara Tuhan dari kecil. Anak cucu kita bisa sensitif seperti Samuel. Samuel. Ya Allah, aku mendengar. Saya mau mendoakan anak-anak kita, anak cucu kita bisa mendengar suara Tuhan. Mari kita angkat tangan kita doa. Bapa di surga, berkati anak-anak yang masih muda ini, telinga mereka masih halus, masih tajam. Biar Tuhan telinga ini tidak diberikan kepada berita-berita buruk, kepada dunia yang memberitakan perkara lain, lagu-lagu yang hanya sia-sia. Tapi telinga mereka Tuhan dapat mendengar akan sabdamu. Telinga mereka menangkap sinyal daripadamu. Berkati anak-anak ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur anak-anak ini menjadi anak-anak yang pintar. Anak-anak yang baik, mendatangkan sukacita yang besar. Bukan hanya untuk orang tua, untuk kami semua. Untuk seluruh bangsa. Berkati satu persatu Tuhan, di dalam namamu kami berseru. Berkati orang tua, opa, oma, supaya kami juga Tuhan mempraktekkan, memberikan telinga kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih berkati tim Agape Kids yang akan melayani. Biar Engkau membela juga mereka Tuhan, sepanjang hidup mereka Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tim ini yang terus memberikan hidupnya bagi-Mu. Terpujilah
terpujilah namamu. Berkati para suster, para pendamping anak-anak kami, biarlah mereka mengalami kelegaan juga. Doa mereka juga Engkau jawab Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Yang percaya berkata, Amin. Amin. Ya, selamat beribadah ya anak-anak ya. Kasih tos dulu, oke. Bapak Ibu jemaat Tuhan, boleh lihat kiri, boleh lihat kanan, boleh lihat depan atau belakang. Boleh kasih salam, boleh kasih tos, boleh say hello, lambai-lambai tangan, boleh. Ya, haleluya. Haleluya. Mazmur 145 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, Allah itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap apa yang dijadikannya. Amin. Allah kita baik. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Allah kita yang begitu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan
duduk kembali. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Banyak hal yang dapat membuat kami, terutama mata kami, melihat ke kiri maupun ke kanan. Tapi kami mau katakan lewat lagu ini, Tuhan, mata kami hanya tertuju kepadamu. Tidak mudah, tapi kami mau masuk dalam rencanamu dan mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku serahkan
Berbeda dengan saudara nonton konser. Kalau ke konser, hati kita sedih. Kita di konser, kita dihibur. Tapi kalau ke rumah Tuhan, yang paling baik adalah saudara datang. Ku masuki gerbangnya dengan pujian. Jadi the first thing, pertama yang saudara harus datang kepada Tuhan. Saudara bawa hati yang bersyukur. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita katakan lagu ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, budi tebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Diberkatilah saudara yang datang ke rumah Tuhan membawa puji-pujian. Tuhan adalah Allah yang ajaib. Saudara datang bersyukur, maka engkau akan dilimpahinya. Berkati Tuhan pagi hari ini, pembahasan firman-Mu kami mau belajar. Berbicaralah, urapan-Mu turun Tuhan dari surga untuk kami semua. Untuk yang mendengarkan baik yang memberitakan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya berkata, Amin. terima kasih tim puji sembah dan juga para penari untuk menyemangati kita semua. Selamat siang Pendeta Ade, Pak Joko, dan Ibu Joko, dan juga sahabat-sahabat sekalian. Hari ini saya mau berbicara mengenai menang atas pergumulan. Sepanjang tahun ini doa saya adalah saudara hidup berkelimpahan. Berkelimpahan itu bukan hanya dari materi, tapi dari kondisi kesehatan jiwa dan tubuh saudara. Baik mental saudara juga sehat sehingga saudara bisa menikmati banyak hal. Orang kalau punya banyak tapi mentalnya tidak baik, dia nggak bisa menikmatinya. Jadi ini doa saya. Tapi untuk dapat hidup seperti itu, saudara harus menang atas pergumulan yang saya percaya. Nanti sebentar lagi saudara akan lihat bahwa pergumulan itu melanda semua kita. Tidak ada satu orang pun yang lepas dari pergumulan ini. Setiap saudara dan saya ada di dalam situasi ini. Dan kita harus menang atasnya. Yang saya maksudkan dengan pergumulan adalah pertentangan batin. Jadi manusia ini ada ruangan namanya batiniah ini. Dan hebatnya di dalam batin ini ada pertentangan. Semacam tarik ulur, saya harus berbuat ini atau bagaimana. Ada tegangan, ada tensi yang tidak pernah selesai. Saya ampuni atau saya marah atau bagaimana begitu. Ada nafsu yang berkecamuk di dalam diri kita.
Jadi ada dilema atau buah si malakama. Ada yang sulit, ada pertentangan, pertimbangan-pertimbangan yang terus berkecamuk. Ada keraguan, ini benar atau enggak ya. Tidak tahu mana yang harus dipilih. Jadi kalau saya berbicara mengenai pergumulan, saya jamin. Termasuk saya tidak ada yang lepas dari cengkraman setiap hari batin kita ini. Apakah saya lakukan ini atau tidak? Aduh, rasanya marah, rasa menyesal dan seterusnya. Tapi kita harus menang. Kita harus bijaksana menyikapinya, melakukan yang terbaik dalam keadaan itu. Jadi menang artinya kita perlu mengambil sebuah keputusan. Menang atas pergumulan artinya memutuskan dengan baik. Mengambil tindakan yang baik belum tentu sempurna. Jadi tiap kita juga mengambil keputusan belum tentu sempurna. Satu sisi ada godaan, saya pukul saja, saya mau hancurkan dia. Satu sisi saya. Ada seorang ayah yang anaknya menipu dia. Dia tidak bisa selesai. Anaknya datang, aku mohon maaf. Anaknya menghabiskan uang 2 miliar. Uang tabungan buat dia pensiun. Habis. Kalau dicita lebih jauh itu karena permainan mungkin judi atau apa ya. Bapaknya gemetar. Apa yang harus saya lakukan ini Pak? Oh saya buang tapi ini anak saya. Mau saya terima tapi dia nyakitin saya gak tahu. Itu namanya pergumulan saudara. Satu sisi bahwa dia adalah orang yang dekat dengan kita. Ada orang yang begitu marah dengan bapaknya. Bapaknya satu sisi dia bapaknya. Tapi sisi lain waduh bapaknya melakukan perkara yang tidak baik. Jadi hati ini bergumul. Saya juga begitu saudara. Jadi ungkapan yang terkenal itu yang sebenarnya diambil dari Dr. Kenneth Hagin. Setiap kita ibaratnya ada 2 ekor anjing. 2 kinds of dogs. Satu hitam, satu putih. Waktu kecil papis lucu. Besar mereka bertengkar. Kadang-kadang yang menang yang putih, kadang-kadang menang yang hitam. Jadi jangan kaget saudara melihat tiba-tiba suamimu yang baik itu tiba-tiba ternyata dia ini ada sisi gelapnya. Mungkin pada momen itu anjing hitamnya sedang ambil alih. Jangan kaget kalau ada pendeta yang saudara puji-puji itu. Tiba-tiba pendeta itu bisa melakukan satu hal yang bodoh. Karena dalam batinnya dia kalah. Jangan pikir tiba-tiba istri saya yang lembut ini kok bisa tega melakukan itu. Karena dia kalah, ada momen dia kalah dalam pergumulan. Diambil alih oleh anjing hitam. Jadi semua kita ini pernah kalah. Makanya Tuhan bilang, kalau saudara tidak bisa mengampuni orang lain, hidupmu akan sengsara seumur hidup. Ada algojo akan menyiksa engkau tiap hari. Karena memang dunia ini semua kita termasuk saya yang berkhotbah ini ada di dalamnya pertentangan. Kadang-kadang ada hawa nafsu, nanti akan saya jelaskan. Hawa nafsu kalau saudara bicara selalu pikir birahi, bukan. Jadi Rasul Paulus jujur, dia bilang begini. Dalam Roma 7 ayat 18 sampai 20. Sebab aku tahu. Jadi Paulus ini orang yang paham diri dia.
Kadang-kadang kita itu nggak mengerti. Kita pikir kita ini orang baik. Padahal sebenarnya kita sendiri di dalam setiap kita ini ada naga, ada monster yang saling bertentangan. Tapi Paulus ini jujur. Alkitab ini hebat nih. Mana ada rasul yang berani mengaku, I'm a bad guy. Semua pengikut-pengikut membela rasulnya supaya rasulnya kalau jahat nggak boleh diomongin gitu loh. Ini rasulnya sendiri ngomong. Aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada yang baik. Jadi Paulus ini orang jujur. Jadi dia bicara mengenai psikologis dirinya. Jadi agama satu-satunya yang berani jujur begini ini. Dia bicara apa adanya. What he says. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Maksud baik ada. Tetapi bukan hal itu yang aku perbuat. Bukan yang aku kehendaki yang baik. Tapi malah yang keluar seringkali jahat. Maksudnya aku ini mencintai istriku. Tapi akibatnya malah jadi kacau. Malah melakukan hal yang menyakiti pasangannya atau sebaliknya. Maksudnya dia sayang suami malah akhirnya mau menasehati malah jatuh-jatuhnya menyakiti. Jadi memang di sini dituliskan. Jadi ini ada selalu we are walking on a balance gitu. Tapi dia tulis yang jahat yang aku berbuat. Jadi aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki. Bukan aku lagi. Jadi dalam diri kita ini ada dosa yang berkecamuk. Jadi ini bukan hanya orang kecil. Ini saudara bukan anak kecil saja. Orang dewasa, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, gemuk, kurus. Semua orang yang berohani, orang yang duduk di sana, orang yang khotbah. Saudara undang siapapun pendeta besar. Saya saksikan tadi ada pendeta dari kalangan gereja modern. Dia pergi ke Eropa. Ketemu sama pendeta yang satu lagi. Pendeta perempuan ini suaminya udah gak ada. Bisa gandengan tangan di mall begitu. Di foto cekrek gitu. Sekarang ini mata ada di mana-mana. Jadi heboh lah. Kalau saya membaca itu, kok bisa pendeta besar ini, kok bisa ngaco gini. Udah khotbahnya hebat, kalau doa orang rebah, kok hebat kok bisa. Saya bilang sih nggak ada yang heran. Rasul Paulus saja bisa jatuh. Bukan apa yang baik yang aku perbuat. Dia lagi kalah. Dia lagi jatuh kalah. Kalau saudara sudah sadar. Ada dua kutub ini yang terus menerus. Jadi setiap kita bergumul gitu. Kalau anak kecil ya lebih sederhana urusannya. Tapi kalau saudara sudah menikah, saudara sudah punya keluarga. Lebih ruwet lagi. Aku ngambil keputusan ini bagaimana ya? Aduh begini. Ruwet. Saudara, oleh karena itu manusia tidak mudah bahagia. Orang kaya juga ada, dia mau ada, ini pergumulan, ada keinginan, ada hasrat. Orang miskin juga susah bahagia. Pada dasarnya, orang kalau tidak ada Tuhan, dia tidak tahu bagaimana menghadapi pergumulan ini. Ada sebuah cerita di dalam kitab Kejadian 25 ayat 21 sampai 23. Berdoalah Ishak kepada Tuhan. Jadi Ishak ini punya istrinya namanya Ribka, tidak punya anak. Dia berdoa kepada Tuhan. Sebab istrinya mandul. Ini yang mujizatnya
Tuhan mengabulkan doanya. Sehingga Ribka istrinya mengandung. Seolah-olah happy ending. Tapi saudara dapat apa yang engkau minta kepada Tuhan belum tentu bahagia. Saudara pikir doa aku dikabulkan pasti udah happy. Lihat berikutnya. Tapi anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Kemudian dia berkata, jika demikian mengapa aku hidup? Bahasa kekiniannya, ngapain aku hidup? Nggak punya anak repot, dikarunia anak juga repot. Kenapa? Dia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ada apa? What is going on? Saudara pernah kepengen sesuatu, minta kepada Tuhan? Kalau anak muda saya suka setengah bercanda. Nggak ada pacar dia minta pacar. Tuhan, give me a girlfriend. Dapat pacar, minta pulsa pacarnya. Nggak ada duit, dia baru pusing. Aduh gue dulu nggak ada pacar, pulsa buat gue. Sekarang sharing. Waduh uang mama nih bagi 2 sama dia. Jadi gue pusing. Loh katanya kamu mau minta pacar. Dikabulkan malah mengapa aku hidup malah mau mati. Jadi maunya apa gitu. Pusing kan, jadi nggak tahu maunya apa. Orang yang mau minta mobil, Tuhan berikan aku dapat mobil. Bayar bensinnya, pusing bayar e-tol segala. Kalau nggak biasa ikut mobil mertua. Enak. Saya nggak sarankan sih. Tapi ini pusing Ribka, dia tanya kepada Tuhan. Tuhan kasih tahu nih. Bahwa engkau tidak bisa bahagia. Karena sesungguhnya ini yang terjadi. 2 bangsa ada dalam kandunganmu. 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. 1 suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Yang tua harus menjadi hamba dari yang muda. Jadi ini ternyata adalah sebuah nubuatan, kiasan. Bahwa dalam batin kita selalu lahir 2 orang. Semakin kita belum ikut Kristen, kita hanya punya 1 ekor anjing, yaitu anjing hitam. Jadi makin kita aktif ke gereja, sebenarnya bukan kita makin tidak bergumul. Makin seorang itu terlibat di dalam gereja, makin banyak pergumulannya. Karena baru sadar, aku punya anjing putih juga. Kalau dulu anjing hitam itu, saudara terus begitu. Kalau begitu saya jadi orang yang tidak percaya aja. Tunggu dulu, ada hati nuraninya yang akan menuntut dia terus. Jadi orang yang paling jahat pun ada hati nuraninya yang akan membuat dia pusing. Jadi setiap orang gak bisa lepas nih dari cengkraman ini. Jadi di dalam perut Ribka ini ada 2 anak. 1 Esau yang berbicara mengenai kedagingan, maunya yang enak-enak. Hawa nafsu, kemarahan dilampiaskan. Kesenangan bisa gak usah direm, gak ada orang yang boleh menegur saya. Aku mau seenak saya. Nikmati saja selagi ada kesempatan. Ini ada dalam batin ini. Mumpung gua muda loh. Mumpung aku masih punya uang, aku mau enjoy. Kenapa mereka boleh Pak Gem, aku tidak boleh. Itu suara Esau. Kenapa sih menikmati? Kalau nggak boleh menikmati, kenapa Tuhan kasih begini? Esau. Tapi ada 1 bangsa lain, namanya Yakub. Di rumah Tuhan, halus, menahan diri, cinta akan hal yang rohani, minta warisan surga, anak hak kesulungan. Nah, kedua bangsa ini hidup dalam hati kita.
Atau saya sebutlah 2 ekor anjing. Kadang-kadang nafsu kita juga kepengen gitu loh. Ada juga nafsu, semua orang tuh ada. Tuhan Yesus satu ketika di Taman Getsemani, dia berkata begini, watch and pray. Berjaga-jagalah dan berdoa. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, daging lemah. Jadi Tuhan Yesus sendiri membagi 2 manusia itu. Ada bagian yang roh, ada bagian yang daging. Daging itu lemah. Maksudnya apa? Bukankah daging lebih kuat bisa nonjok? Kalau ngomong roh enggak. Maksudnya daging itu lemah karena daging itu banyak pintunya, banyak celahnya, banyak bolongnya. Banyak yang bisa membuat kita ini gugur. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada semua, ada rasa, ada khayalan. Jadi kita ini lemah karena pintu masuk ke dalam kedagingan itu so many. Jadi saudara, kalau sudah mulai dia bilang jangan tidur sebentar nanti kebablasan. Memang sih. Teman saya, dia bawa mobil, dia selalu mau setir pagi-pagi. Saya juga bilang kenapa mau jemput saya pagi-pagi. Soalnya kalau jam 10, istrinya bilang kalau jam 10 dia itu suka tidur lagi bawa mobil. Jadi saya tanya dia kenapa. Dia bilang kalau udah bawa mobil, udah ngantuk saya mau tidur kira-kira semenit aja. Gak apa-apa lah semenit kan nanti aku bangun. Dia lupa. Semenit itu kalau dia ikutin, dia akan tidur terus. Jadi sering nabrak. Kemarin nabrak besar. Istrinya selalu bilang, kalau mobilnya udah gini-gini, apalagi di tol MBZ itu, bisa sampai ke lantai berikutnya dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, daging ini banyak pintu. Jangan mulai. Karena kalau saudara mulai itu nggak bisa direm. Termasuk makan dan seterusnya. Kalau saudara dikirim, ini banyak anak-anak muda. Nggak cuma laki-laki, perempuan juga. Sekarang ini diracuni dari gambar-gambar, dari chatting. Jangan mulai Pak. Dari hal yang kecil. Nanti kagak bisa rem. Daging ini lemah. Pintu masuknya cuma bercanda. Pintu masuknya dari omongan doang. Saudara harus segera close the door. Saudara ingat. Karena kita ini punya 2 ekor anjing di dalam diri kita. Jangan kasih makan yang hitam sedikit pun. Dia akan makin kuat. Jangan digoda, saudara mulai. Saudara mulai kecil. Habis. Teman saya yang mengalami itu dari mana? Habis dia bermiliar itu. Gara-gara main game. Dipinjemin. Pakai uang. Lama-lama masuk dalam permainan money game. Lama-lama habis. Celah sedikit. Saudara harus tahu bahwa tubuh kita ini celahnya banyak. Kalau roh itu kenapa nggak ada celah? Roh itu pintunya sedikit. Pintunya Tuhan atau setan. Tapi kalau badan ini banyak benar. Saya ini praktek makan 1 kali sehari. Namanya intermittent fasting kecuali hari Minggu ini dibeliin Pak Joko makanan seru. Jadi aku makan. Jadi intermittent fasting itu perjuangannya kalau jam 8 malam gitu. Ini tetangga saya baik nih. Kalau malam gak pernah setel musik rame, gak pernah ribut. Cuma dia malam jam 8:30 dia masak super mie. Terus mungkin dikasih lapcong gitu loh. Baunya itu kan nyebrang ke rumah saya.
Aduh, ini aku udah bertekad, aku nggak mau. Ini, aduh, udah teriak, hai, kayak ini loh, kayak ini asapnya saya udah ngomong, hai sini dong, gitu loh. Saya lagi nulis tesis, aduh, ngomong, mah, ada apa nggak di bawah? Bugem udah bilang, udah toko tutup, gitu dia ngomong. Jadi ternyata godaan itu banyak. Not only from eyes, hayalan dan lain sebagainya. Jadi saudara, daging itu lemah. Waktu menikah, janjinya kan akan bertindak lurus. Cinta habislah. Kemarin itu ada seorang pendeta junior, dia telepon saya, Pak Supeno, aku mengalami sebuah masalah besar. Saya bilang, masalah lu apa? Kok gereja kecil, dalam hati nih, gereja kecil masalah besar, apalagi gereja besar. Dia bilang, aku baru berkati sebuah pasangan. Ya bagus dong, kamu udah bisa pemberkatan. Cuma besoknya langsung cerai. Kenapa? Saya tanya dia, apa yang terjadi? Udah dipanggil belum ini dua pasangan nih? Udah, yang tinggal yang datang, yang satu lagi kabur katanya. Kenapa dia kabur? Ternyata Bapak Ibu Saudara, waktu habis diberkati menikah, dia baru tahu pasangannya itu laki-laki juga. Jadi karena dandanan, karena zaman sekarang ya. Jadi saya bilang, lu nggak lihat, saya dalam hati juga seperti saudara pasti ketawa. Masa sih nggak kelihatan kumisnya gitu. Lagi pacaran kemana wae gitu. Masa nggak kelihatan ini ada Adam's apple atau apa. Kok bisa ya, tapi itu udah kejadian terus dia gemeter. Sebagai pendeta saya harus gimana. Saya dalam hati, di jemaat saya nggak ada, jadi saya nggak tahu jawabannya. Itu aja jawabannya. Saya pusing juga jawabnya bagaimana. Saudara bagaimana jawabnya? Dia udah kabur, udah diberkati, udah disuruh. Bayangin, silakan buka itu dibuka, silakan cium dia, begitu. Pada laki-laki juga. Dan semua bisa gandengan gitu, bisa eng gitu. Kan ini musibah ya. It's a big trouble. Jadi saudara, waktu menikah, roh kita kuat ya. Cinta kita kuat. Pegang tangannya, lihat matanya. Aku tidak akan meninggalin engkau selamanya. Dimakan waktu. Anjing ini besar. Akhirnya gak kuat. Daging ini banyak celah. Pokoknya saudara kalau mulai, don't start. Kalau bisa cegah sekecil-kecil mungkin. Perang ini terus berkecamuk. Yang rohani harus bisa mengendalikan kedagingan. Ditulis, yang muda bisa mengalahkan yang tua. Kenapa? Karena kita lahir dulu baru bertobat. Kita bukan bertobat dulu baru lahir. Paham ya? Kita kan lahir dari perut mama itu sudah lebih tua. Baru kita bertobat. Ada yang bertobat umur 12 tahun. Ada yang 14 tahun. Ada yang umur 25 tahun. Tapi tubuhnya udah 25. Dia baru lahir baru. Namanya lahir baru. Dia masih anak-anak. Jadi dia lebih younger. Lebih muda. Tapi dituliskan yang muda harus menang terhadap yang lebih tua. Jadi sarannya Alkitab ini bagus. Yang muda ini, roh ini harus menang. Harus kita dukung. Nanti saya akan jelaskan. Yang disebut dengan hawa nafsu itu bukan birahi seksual. Tapi banyak hasrat macam-macam jenisnya.
Mulai dari rasa ingin memiliki, rasa ingin berkuasa, haus pujian, tidak aman, memaksa orang untuk ikut kehendak kita, iri hati, marah, cemburu, benci, ingin membalas, ingin cepat kaya. Jadi hasrat ini kalau sepintas kelihatannya memang ada baiknya. Kalau tidak ada hasrat mau kaya, dia nggak ada ambisi, nggak ada kerja. Semua itu baik, makan itu ada baik. Kalau nggak makan ya dia mati gitu. Hasrat untuk seksual baik, kalau dia nggak ada ya dia nggak akan punya keturunan dan seterusnya. Tapi masalahnya kita ini tidak boleh api itu menguasai seluruh rumah. Kalau Anda masak ya api kecil itu bagus untuk masak air, untuk goreng ikan. Kalau lampu lilin kecil itu baik, kalau itu udah membakar seluruh rumah itu beda. Takut itu baik, kalau nggak ada takut saudara sembrono, hantem. Tapi kalau takut melulu juga itu tidak baik. Jadi masalah kita adalah kebutuhan ini menjadi panglima. Jadi ketika Tuhan Yesus dicobai, digoda oleh iblis, jadikanlah ini batu ini menjadi roti. Dia lagi lapar, dia lagi haus, dia ada kebutuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, hidup ini bukan hanya urusan memenuhi kebutuhan. Jadi saudara harus tahu, bukan melulu saudara butuh apa, saudara cari. Cari apa? Cari uang. Kenapa? Karena aku butuh uang. Cari apa? Aku berselingkuh. Kenapa? Karena aku butuh kasih sayang. Jadi kebutuhan ini menjadi seolah-olah panglima. Yesus bilang begini, hidup ini bukan hanya makan aja. Kebutuhan tidak boleh jadi panglima. Ada sesuatu yang lebih besar. Yaitu aku mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudara mulai sekarang. Saudara boleh miskin. Saudara sedang butuh untuk semua. Tapi kebutuhan gak boleh jadi panglima sehingga Anda korup. Karena begitu Anda menipu, Anda korupsi, Anda ambil uang yang bukan menjadi hakmu. Kebutuhanmu itu sudah berubah. Anda sekarang butuh untuk terus menjadi seorang penipu. Jadi penipu itu ada kebutuhannya lagi. Bapak Ibu Saudara, di dalam hubungan mungkin saudara bisa beralasan. Nanti saya ceritakan bagi mereka yang sudah terlanjur. Jadi kebutuhan itu bukan tidak boleh. Tapi dia tidak boleh menyandera roh kita. Kalau istrimu tidak melayani kebutuhanmu. Apa itu artinya saudara bilang habis salah dia sih. Aku kan butuh manusiawi. Saya ingatkan saudara. Pokoknya itu bukan panglima. Jadi bagaimana dong? Itu adalah perjuangan. Nanti akan saya bahas. Oh, di dalam pergumulan itu, kebutuhan itu tidak boleh saudara pikir setelah saudara penuhi itu masalahmu selesai. Tidak. Setelah kebutuhan itu dapat juga masih ada lagi. Oleh karena itu dia tidak boleh jadi panglima. Yesus dan firman Tuhan yang harus jadi panglima dalam hidup kita. Baru saudara bisa hidup dengan baik. Orang marah. Aku butuh ini. Terus dia boleh marah. Karena setelah diberikan semua itu juga dia tidak akan cukup. Kalau saudara marah, memang dia butuh melampiaskan, meledakan. Habis dia marah apa? Emang besok dia gak marah lagi. Dia hanya pindah dari orang biasa menjadi orang pemarah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saudara harus apa? Bahasa saya, saudara harus negosiasi. Tawar menawar. Saudara kan pintar menawar. Beli mobil saudara bisa tawar. Beli duku bisa tawar. Beli mangga saudara bisa tawar. Beli apapun saudara bisa tawar. Jadi kalau ada kebutuhan kita tawar. Kalau ini enggak deh. Aku enggak kasih dulu. Bilang sama diri sendiri.
bilang dengan anjing hitam kita, kalau ini aku gak mau marah. Bapak Ibu Saudara, kalau marah sampai bisa pecahkan barang, cemburu sampai melumpuhkan, itu sudah jadi hawa nafsu. Saya nanti akan bahas lebih jauh lagi. Hawa nafsu itu apa? Tetapi saya mau mulai dari hal yang paling kecil. Di dalam Amsal 30 ayat 32 sebenarnya menurut saya menutup mulut dengan masker itu punya nilai rohani yang dalam ya. Dan ada di dalam kitab Amsal. Bunyi firman Tuhan begini, Amsal 30 ayat 32. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir. Orang ada menyombongkan diri kan, dia ini gak mikir ngomong. Itu loh kalau ibu-ibu lagi ngumpul itu loh. Sebenarnya anak saya itu juara umum berkali-kali loh. Jeng ini cuma kali ini dia kurang dikit. Masa sih anak saya ini jauh lebih pintar loh. Jadi anak itu dijadiin kayak jengkrik aduan. Jadi mau menyombongkan diri dia adalah mami super gitu, mami soccer gitu. Soccer mom. Dituliskan. Tutup. Tekapkan tangan pada mulutmu. Jadi kita ini cenderung mau menyombongkan diri. Mau membanggakan, aku ini lebih hebat loh. Jadi itu adalah anjing hitam. Jadi kalau mau ngomong gitu, tutup. Tahu tekap, jadi makanya pakai masker bagus. Tutup. Coba ikutin saya ya. 1, 2, 3 saudara praktek tutup mulut ya. 1, 2, 3 gini. Udah cukup udah. Dan kelamaan nanti ketiduran lagi. Jadi mulai hari ini saudara tahu ya, paling tidak ketika ada godaan mau memamerkan apapun, saudara ingat khotbah Pagem. Itu adalah nafsu, hasrat. Ya, pernah gak lihat besan yang satu sama besan yang dua tengkar gara-gara pameran? Ini lagi sangjit ini. Sangjit itu lagi, aduh harusnya melamar ya. Nggak mau kalah yang satu. Pameran. Kita jadi pendeta jadi. Sebentar. Ya terus gitu aja. Aku jadi wasit tinju gitu. Jadi kita mulai sekarang tekap. Ada satu ayat. Kalau kita hawa nafsu menang maka kita jadi bodoh. Melakukan sesuatu tanpa pikir panjang. Akibatnya lupa kayak sapi dicocok hidungnya. Ayatnya terambil dari 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jadi waktu kita hawa nafsu ini begitu hebat, maka kita jatuh dalam sebuah masa. Ada waktu namanya masa bodoh. Jadi ada seorang pendeta, ini bilang, ini dia ada kotak hitam, kasih dolar itu bisa beranak. Ini pendeta loh, yang sudah menafsirkan kitab Wahyu gitu loh. Dia bawalah segepok, ditukerin uang pakai dolar sama orang yang hitam-hitam itu. Ini masuk koran ceritanya nih. Dikasih, tempelin. Dia bilang pulang nanti di rumah buka. Gak boleh buka sekarang, karena sekarang belum kering. Gambarnya masih burem-burem, nanti sampai rumah bisa jadi. Saudara, itu hasrat serakah, mau kaya tanpa kerja, mau cepat menang, mau cepat bisa lebih daripada tetangganya meren, mau apa itu menguasai dia, sehingga dia pada waktu itu dia bodoh. Saya kuliah sampai rambut saya ini udah gundul, maaf bu, nggak gundul, maaf yang sudah
Tapi ini begini, mana ada kertas itu bisa beranak, emang dia ada laki perempuannya. Gimana sih mikir, pola pikir. Tapi kita ketawain dia, kita sendiri juga di dalam ruangan ini gak usah angkat tangan juga banyak ceblos. Karena kita juga salah, aku juga pernah salah. Jadi hawa nafsu itu menguasai kita, kita jadi bodoh. Ya, istri cantik, ada orang yang bilang, Schweike itu bahasa dari Jerman ya. Schweike itu koko ganteng lah gitu. Koko ganteng ya. Masa sih? Keluarin 300 ribu. Terus dia bilang, koko kok langsing ya, perutnya kecil. Yang bener. Padahal di rumah istrinya bilang, lu tambah gendut lu. Lu tuh gendut. Jadi kita ini bodoh karena nafsu kan. Dikasih, keluar lagi 300 ribu. Jadi gini. Udah lama-lama, hai Koko. Jadi kita lupa, bodoh. Sebenarnya timbangannya dia harusnya kalau dibilang, Koko ketambah kurus, lu timbang dong. Timbangnya gak bergerak. Kok di rumah bisa disitu jadi kurus. Dia pulang sampai, terus si wanita itu bilang, ayo ke ATM Koko, aku kan mau periksa duitnya Koko. Oke, begitu juga, maaf saldo tidak cukup. Udah ditendang Koko itu. Dari Koko Malang. Ini dramatis aku bikin supaya saudara bisa paham maksud saya. Di rumah sudah baik-baik, bisa jadi bodoh. Gak tahu bahwa sebenarnya si nyonya kecil ini, si nona kecil ini cuma mau duitnya. Bisa bodoh gitu loh. Karena apa? Hawa nafsu menguasai. Bukan cuma laki-laki, perempuan juga banyak begitu. Ada yang dirayu, kamu, bahasa Prancis, dia ada di mana Kanada segala, aku cinta, ini wanita ini datang ke saya, Pak Supeno, aku ini doakan ya, aku sudah dapat pasangan. Saya bilang, pasangan kamu mana? Coba dia kasih lihat email. Dalam waktu kurang dari 5 detik, saya langsung tahu ini menipu nih. Kirimkan dulu uang $500. Aku kumpulin. Nanti aku terbang ke Indonesia. Untuk melamar kamu. Jadi dia kumpulin uang. Kerja siang malam. Mau kirimin duit ke dia gitu loh. Gambarnya lebih keren dari Limino sih. Tapi itu kan cuma gambar. Ini perempuan ini sudah dikuasai. Dia ini sudah tidak masuk akal. Saya datang ke dia. Pertama saya bilang, cinta, kalau dia cinta kamu itu, cinta itu harus diuji. Cinta itu bukan cuma omong, harus diuji. Seperti emas gitu loh, saudara pergi ke toko emas, saudara ada beli emas itu kan mahal, cinta itu mahal ya anak-anak muda. Cinta itu mahal. Jadi saudara harus uji dulu, jangan bilang ini berapa, ini 15 juta, saudara bayar aja 15 juta, aku beli aja. Ya dites dong mana dia, ditaker berapa karat ini emasnya. Saya bilang, dia gitu kamu uji. Cara ujinya gimana Pak Supeno? Suruh dia kirim $700 dulu. Gitu. $700 nanti kamu tambahin jadi 1.500 baru kirim ke dia. Gitu dong. Kirim, dia balik lagi, cuk. Emosi di situ, emosi. Mau video call, gak bisa burem terus. Saya bilang kamu salah ini. Jangan-jangan ini bukan di Kanada. Tapi gak jauh dari kelurahan deket-deket sini. Gimana sih orang ini gak bisa baca? Gimana sih gak bisa baca gitu loh.
Gak bisa baca. Tapi saya juga pernah jatuh, tapi bukan dosa yang sama. Tapi kita juga jatuh, orang yang ngomong-ngomong bisnis, aku juga cemplung, aku juga dibodohin. Karena apa? Pada waktu itu aku juga dikuasai oleh roh ingin cepat kaya. Jadi saya juga gak lepas gitu loh dibodohin. Jadi setiap kita ini pada intinya, ketika dikuasai oleh hawa nafsu, kita jadi bodoh. Dan akibat kebodohan itu ada penderitaan. Sebagai gembala saya mau mendoakan. Agar saudara yang pernah ada di masa bodoh, saudara cepat-cepat keluar. Run from Babel. Aku gembala mau mendoakan saudara. Karena saya tidak mungkin mendoakan saudara supaya tidak ada pergumulan. Gak mungkin. Sampai kita mati, kita ada begitu terus. Jadi ada seorang yang mau meninggal itu, mau bagi surat wasiat anak keduanya dia coret. Tapi dia gak bisa meninggal gitu. Sengsara. Saya datang mendoakan. Om gimana om? Aku capek. Kenapa om? Udah om rela. Ini ada satu hal, suruh anaknya keluar semua. Cuma istrinya nangis terus. Saya juga takut, nanti siapa tahu dia ngomong apa gitu ya. Ada apa om? Saya mau jelaskan, saya ada masalah dengan anak nomor 2. Saya coret namanya dari warisan. Saya gini aja. Saya juga gak mau kepo, terus nanti tiba-tiba dia check out lagi. Tungguin, terus dia ngomong gini, anak kedua nih pernah menipu saya. Saya dibohongin. Saya marah. Saya tidak mau kasih dia 1 sen pun. Tapi dia pernah, waktu saya sakit ginjal, yang lain sibuk, cuma dia yang antar saya ke rumah sakit. Bahkan dia bilang sama dokternya, dokter kalau bisa ginjal saya sumbangin 1 buat papa. Cuma dia yang ngomong, tapi dia ambil uang saya. Ada bergumul 1 ekor anjing putih. Saya nangis loh. Ibunya udahlah, papa kalau gitu gak bisa sembuh. Saya lihat dia dalam-dalam. Saya bilang sama dia, Bapak mau jadi orang baik gak? Bapak mau menghadap, nanti saya juga akan menghadap sih. Bapak mau jadi orang besar gak? Dikenang anak cucumu. Apa yang Bapak akan lakukan ini akan dikenang. Dia gini. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa ajar Bapak. You harus lakukan. Tiba-tiba dia bilang sama mamanya, istrinya, ambil kertas. Itu ada ruko 1, kasihin anak yang kedua. Dia tulis itu, di kertas nangis. Aku juga nangis. Om ini nangis. Akhirnya dia bagi warisan sebagian ke anaknya. Saya bilang anak kedua itu apa yang harus dia lakukan? Dia salah. Bapak mau kasih dia waktu untuk memperbaiki diri gak? Terus dia diam. Dia bilang iya. Dia masih muda. Menurut Bapak dia ada waktu gak bisa berubah? Nangis dia. Gini-gini dia. Gini-gini dia. Intinya orang kalau melukai kita, mungkin anaknya salah karena waktu masa kebodohan. Hawa nafsu menguasai dia. Tapi kan dia gak bodoh terus. Jadi bapaknya lepaskan. Kasih dia. Habis itu dia, lega. Saya tanya dia selalu, oke Pak saya doakan. Saya seperti biasa saya doakan.
Saya lihat mukanya, dia nangis terus, nangis. Saya bilang sama istrinya sih, panggil anak yang kedua itu, suruh minta maaf. Jangan waktu sudah mati baru merangkak-merangkak, gak ada gunanya. Ask him to come. Dia bilang anak kedua gak berani datang, karena tiap kali datang dimaki-maki. Saya bilang besok suruh datang. Dimaki biarin. Itu namanya ganjaran yang harus dia pikul. Dia kan salah. Habis itu saya nggak ketemu lagi keluarga ini. Tapi yang saya catat muka dari bapak ini. Pegang tangan saya. Pak Pendeta. Aku tenang Pak Pendeta. Aku tenang. Sekarang aku tenang. Saya tepuk dia, nangis dia, nggak bisa banyak ngomong. Aku tenang. Ada suratnya, tante tahu nggak surat ini penting nih buat nanti jangan ribut keluarga. Jadi begini, dalam 1 Petrus dituliskan lebih baik menderita karena berbuat baik sih. Tapi hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi kesalahan kita pada masa bodoh itu ada akibatnya. Namanya retribusi. Retribusi itu adalah kalau saudara berbuat salah, maaf aja gak cukup. Saudara harus mengikuti sebuah masa untuk menggantikan. Yesus sudah mengampuni dosa saudara. Tapi retribusi tetap harus saudara lakukan. Contoh. Kalau saudara pinjam setrikaan dari tetanggamu. Sekarang kan udah gak pakai setrika ya. Saya juga heran. Selain setrika udah murah. Dulu setrikaan pinjam. Setrikaannya pakai listrik itu putus, cetrek gitu. Saudara masa balik lagi ke tetanggamu bilang, selamat siang ibu. Ini setrikaan terima kasih aku udah pinjam. Tapi udah putus gitu. Terus minta maaf gitu doang. Tetanggamu bilang, ya lu maaf sih maaf, jadi ini gimana gitu. Yang harus saudara lakukan kan saudara bilang, Bu putus. Kenapa bisa putus ya, aku buru-buru kegantung, apalah penjelas. Aku beliin lagi yang baru, tidak ada lagi model ini, aku belikan yang sama. Yang kualitasnya kalau bisa lebih baik. Terus ibunya bilang, ini kan mahal ini. Iya, aku akan cicil, aku akan kerja. Aku akan lembur untuk bayar ini. Jadi ada retribusi. Jadi pengampunan sudah dimaafkan. Retribusi. Nah, ini prakteknya jauh lebih dalam. Ada seorang, dia manajer penjualan. Istrinya adalah seorang pejabat. Jadi tiap kali dia dapat bisnis dari istrinya. Istrinya ini lebih hebat ini. Tanda tangan kasih dia. Dia kalau datang ke instansi selalu dapat order. Jadi dia menjadi tiap berturut-turut bertahun-tahun jadi manager sales of the year gitu loh. Jadi orang yang paling penjualannya hebat. Karena apa? Karena dukungan istrinya. Karena dia udah hebat. Istrinya ada di daerah, dia di sini. Dia mulai main-main dengan seorang mahasiswi. Jadi dari kencan-kencan, kelanjutan, sampai yang mahasiswi ini hamil. Mahasiswi ini menuntut dia, kirimkan fotonya, dia udah mulai menghindar, kirimkan ke istrinya yang di daerah. Istrinya dapat itu seperti kena sambar geledek. Ini aku kasih semua. Istrinya teleponin semua instansi. Jangan kasih lagi ini kepada suaminya. Terus suaminya datang. Pak, aku habis. Hutang di mana-mana, ditekan. Apa yang harus kulakukan? Saya nanti ajak saudara untuk berpikir saudara. Saya bilang begini. Ada retribusi. Konsep engkau harus bayar kerugian. Aku udah minta ampun.
Kalau di dalam kekristenan dosamu bisa diampuni. Tapi ada retribusi. Apa yang harus saya lakukan? Saya sarankan dia. Saya bilang begini, Bung, kamu keluar dari kerjaanmu yang hebat itu. Kamu jadi supir istrimu. Tiap pagi bukain dia pintu. Kamu kan salah. Bangun kembali rasa percayanya. Saya dimarah-marah, dianggap bukan setengah manusia. Loh, kamu retribusi kok. Buka pintu, setirin dia, jemput siang malam gitu loh. Gimana, diem aja, dimarahin diem aja. Supaya memenangkan kembali hati istrinya. Nah, masa ini namanya masa retribusi. Jadi kalau saudara yang berbuat salah, mungkin seorang istri yang salah, suamimu ngomel ya kamu terima, itu masa retribusi. Kalau engkau sebagai laki-laki engkau berbuat salah, istrimu marah dingin dengan engkau, itu adalah bagian retribusi. Saudara harus sabar sampai sebuah masa, karena ini kesalahan ini. Saya akan bacakan ayatnya. Ada ganjaran yang harus kita tanggung. Pengampunan saya yakin Tuhan sudah ampuni. Tapi tidak bisa. Saudara kalau mengambil uang orang lain. Yang pertama saudara harus minta maaf. Aku sudah mengambil uang kamu. Tapi harus ada upaya bayar. Cicil 50.000 juga cicil. Jadi itu retribusi. Saudara kalau saya berbuat salah, marah ya aku terima. Memang udah salah. Masa saya nggak pernah bodoh sih? Saya juga sembrono. Ya udah terima aja dulu sampai masa berlalu. Di dalam kitab Ibrani ayat 12, pasal 12. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anak, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jadi terkadang kita lagi membayar retribusi itu kita sedang dididik. Jangan putus asa. Jangan habis itu pindah lari. Jangan putus asa. Apabila engkau diperingatkannya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi biar itu terus mengalami ketika tidak enak. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran. Jika kamu karena masa kebodohanmu kamu harus mengalami penderitaan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jika engkau bebas, engkau mau minta diskon. Engkau tidak mau mengalami masa sulit ini. Maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Jadi saudara harus taat. Kalau Tuhan izinkan ada masa sulit karena engkau berbuat salah. Kau akui dengan rendah hati, lewati masa itu. Supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu pendek sesuai dengan yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Jadi ganjaran itu ada baik. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Siapa yang senang? Tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ternyata ganjaran-ganjaran itu seperti latihan. Jadi saudara kalau mengalami, saya berdoa. Jadi penderitaan memang tidak semuanya karena kesalahan. Tapi saya mau ulangi. Dosa pasti mendatangkan penderitaan. Tapi penderitaan belum tentu karena dosa. Jadi saudara jangan cari-cari ini saya dosa apa enggak.
Tapi yang jelas kalau saudara sudah melakukan kesalahan dan saudara tahu itu, saudara terima masa waktu yang sulit. Jadi seorang istri yang sudah dikhianati, dia menerima suaminya sulit. Saya pernah cerita, saudara, laki-laki ini salah langkah. Jatuh dalam pelukan wanita lain ketika pulang. Istrinya marah, tapi istrinya takut Tuhan. Suruh dia tidur di sofa berbulan-bulan. Dia enggak ribut, dia enggak ngomong, dia enggak jelekin istrinya. Dia tidak. Satu hari istrinya datang dengar khotbah. Ini saya dengar dari dia sih, istrinya cerita dengan berderai air mata. Saya bilang, kamu sudah ampuni belum? Pertama dia ngomong, aku masih proses Pak Supeno. Terakhir dia ngomong begini. Datang sama suaminya. Suaminya nangis. Ini orang besar, dia ngomong istrinya. Karena istrinya bisa mengubah dia. Saya bilang, apa yang dia lakukan istrimu? Istri saya melakukan satu hal yang bikin saya nangis. Apa itu? Jadi saya pulang malam kerja. Tidur di sofa seperti biasa. Aku tidak marah, tidak. Bikin kopi. Tiba-tiba malam jam 10 istrinya turun. Bikin nasi goreng. Bawain suaminya yang tidur di sofa. Papa makan. Setelah sekian bulan gitu loh. Bapaknya bilang, si laki-lakinya bilang, itu nasi goreng yang paling enak katanya. Singkat cerita mereka sudah diampuni. Tapi masa ganjaran ini dia lewati dengan baik. Jadi kalau ada di sini nanti saya doakan. Sekarang sebagai yang terakhir, bagaimana kita menang atas pergumulan. Pertama, kita harus menerima pengampunan. Jadi kalau kita nggak terima pengampunan, kita nggak bisa mengampuni diri kita sendiri. Jadi saudara, pergumulan ini ya, kita harus selalu minta Tuhan terlibat. Rasul Paulus berkata, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini yang bertentangan? Syukur kepada Allah oleh Yesus Tuhan kita. Jadi dia adalah gembala agung. Jadi izinkan jiwa kita digembalakan oleh dia. Karena kita ini punya 2 ekor anjing. Dan sebenarnya bukan cuma 2 sih. Kalau saya bisa menambahkan Dr. Higgins. Kita sebenarnya banyak anjing. Tapi anjingnya ada yang besar kecil. Cuma 2 jenis gitu. Ada jenis hitam, ada jenis putih. Tapi ada banyak sekali, enggak cuma 1 rupanya. Keinginan kita banyak. Jadi biarlah kita digembalakan. Saudara harus terima ya. Digembalakan oleh Yesus artinya kalau ditegur saudara terima. Saudara dikasih nasihat, saudara dielus. Jadi saudara ada di dalam sebuah gereja. Saudara, saya mohon saudara rendah hati. Kalau satu saat saya menegur saudara. Itu bukan karena keinginan saya tidak ada keuntungan apa-apa menegur saudara. Bagi saya tidak ada kepuasan kalau menegur saudara. Enggak ada. I'm finished. Aku sudah selesai. Aku kalau menegur itu bukan karena saya nggak bisa lampiaskan kepada orang lain. Saya udah selesai untuk hal-hal seperti itu. Jadi saudara harus terima ya. Karena itu siapa tahu saudara bisa berjalan baik di tali yang sulit ini. Yaitu antara keseimbangan. Yang kedua, saudara perlu ketekunan. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi saudara tekun kalau lagi bergumul gitu, jangan marah. Jangan bilang ini nafsu, ini gak pernah mati ini. Jangan saudara, jangan. Jadi saudara harus tetap bergumul. Memang tidak mudah. Satu hari kalau saudara jatuh. Ada seorang pemabuk yang saya doakan bertahun-tahun. Akhirnya dia lepas.
dia nggak bisa lepas dari mabuk ya. But anyway, dia tekun. Saya juga temenin dia sampai bertahun-tahun. Ada pemabuk, saudara. Pemabuk itu terikatan. Tiap malam dia minum terus. Dia bilang kalau nggak minum nggak bisa tidur. Minum terus, minum. Tapi lama-lama dia kalau minum dia lagi mabuk. Dia lupa itu istrinya atau siapa, dia main pukul aja gitu. Jadi itu kan efeknya berat. Tapi tekun lama-lama dia sehat tuh, bersih dia. Bersih. Hari ini jadi kawan baik saya. Ada di daerah Kelapa Gading. Kalau ketemu saya malah godain dia. Nggak pesen tuh. Cap itu yang cap. Bukan cap tikus ya, kita udah. Cap tikus mah ini ada anjing hitam gitu ya. Ada cap anjing apa-apa. Guinness Stout gitu. Dia saya godain, mau gak ini? No. Ah Pak Supeno bisaan. Bener nih, aku boleh order gak? Order aja dia bilang, wah udah sembuh dia. Jadi tekun, 3 years, 3 tahun. Dapat master itu 3 tahun. Kalau kuliah S2 itu. Ketiga, praktekkan ugahari. Saudara udah ugahari ya. Dikit-dikit saudara bisa tekap mulut. Mulai dari yang kecil, sabar. Ya. Mulai sabar ya. Dalam segala hal, dalam bawa mobil kemarin saya didatengin. Ada teman baik ya, saya cerita bawa mobil juga harus sabar. Kadang-kadang bawa mobil gak sabar ya. Di gereja sih sabar banget. Kalau lagi macet ya gak sabar dia. Yang terakhir, saudara miliki komunitas yang mendukung. Ya ada teman yang lagi konseling, dia cerita, dia pernah ada di gereja besar. Tapi gak ada komunitas, gak ada teman, gak ada yang bisa menegur dia. Ini marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Jadi ini gunanya agape. Gereja kita gak besar, tapi gereja kita seperti ini. Mendorong, mengencourage, memberi semangat dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Jangan males untuk beribadah bareng. Saudara jadikan teman, ada kompak, ada kaum wanita, ada umas. Terus janganlah kita menjauhkan diri seperti yang dibiasakan berapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati. Saudara beri nasihat, udahlah, udah kok, udah Ci, it's okay, udah Dek, udah ayo kita mulai lagi. Kamu bisa, kamu nanti aku doakan, kamu bisa mengampuni, kamu bisa bertobat, tekun. Dan semakin giat melakukannya menjelang, saling menasehati, menjelang hari Tuhan yang mendekati. Saya undang para pemain musik, kita akan masuk dalam doa. Saya mau mendoakan saudara yang sedang bergumul. Yaitu mungkin saudara sedang menerima ganjaran karena kesalahan yang pernah saudara lakukan. Engkau tidak harus angkat tangan. Tapi saudara di tempat berdoa supaya Tuhan menggembalakan jiwa kita. Mari kita pakai berdiri. Tuhan ada Gembalaku takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. kami Tuhan. Tuhan membawa jiwa kita tenang di dalam pergumulan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku Kami serahkan Tuhan jiwa kami.
yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Saudara, kalau ada di tengah-tengah ini, saudara nggak perlu angkat tangan. Saudara cukup pejamkan mata. Kalau ada penyesalan engkau, bahwa aku pernah kalah Tuhan, hari ini aku mau digembalakan. Saudara tutup matamu, semua pejamkan mata. Karena semua kita pernah kalah. We ask forgiveness. Tuhan ampuni aku Tuhan. Gembalakan aku Tuhan. Selama masih ada kesempatan, aku mau berubah. Saat ini aku sedang melewati masa sulit ini. Lembah yang kelam. Tapi Kau adalah gembalaku. Tuhan Yesus berkati Tuhan yang mau berubah, yang mau bertobat. Berikan kesempatan. Gembalakan Tuhan jiwa kami. Supaya kami menjadi orang lebih baik. Tuhan memberkati saudara. Ucapan yang paling tersembunyi pun Tuhan tahu. Maka saudara akan dibela Tuhan. Siapa lawannya? Lebih dari Ada pemulihan. Tuhan akan pulihkan. dalam kesalahan. Pasti dapat. Yes, I can. Lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Sekarang wanitanya saja katakan, Allah yang bela, Tuhan membela engkau. Diberkatilah engkau semua, para wanita. Siapa lawannya? Masa sulit yang kau alami, Tuhan membelamu. Lebih dari pemenang. Dalam pasti dapat. Tuhan bela engkau ibu.
Diberkatilah saudara, diberkatilah engkau. Kiranya engkau dapat menyelesaikan masa-masa ini dan bangkit menjadi orang baru. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Mari kita dengarkan pengumuman sambil diedarkan kantong kolektor. Shalom jemaat GKNS Agape yang terkasih, kembali lagi di Warta Minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Yuk mari sama-sama kita simak informasi kegiatan dan acara selama sepekan. Halo sahabat Youth, yuk bergabung bersama kami dalam ibadah Youth yang akan diadakan pada hari Sabtu 23 September jam 6 sore di GKS Agape lantai 1. Sabtu ini kita akan belajar tentang mengetahui identitas dalam Kristus yang akan dibawakan oleh Kak Henry. So, ditunggu kehadirannya. God bless you. Halo kaum wanita Agape, Agape Women akan mengadakan ibadah dengan tema Wanita dan Berhala-Berhala dalam Dirinya yang akan dibawakan oleh Ibu Ilyana Widodo hari Selasa tanggal 26 September 2023 pukul 9.30 pagi. Yuk bergabung di ibadah ini, ditunggu kehadirannya. GKNS Agape Karawaci dengan bangga dan sukacita turut menyelenggarakan dan menjadi tuan rumah konvensi misi ke-1 dan Muswil PGLII yang ke-6 tanggal 27 sampai 28 September 2023. Doakan dan dukung untuk suksesnya acara ini. Jemaat diundang untuk hadir pada konvensi misi tersebut. Tuhan memberkati. Kabar gembira. Kelas perdana The Parenting Project telah dimulai. Aplikasi telah disediakan sebagai media belajar yang menjadikan kelas berjalan sangat menarik dan interaktif. Topik-topik bahasannya sangat up to date sesuai dengan kebutuhan keluarga masa kini. Kelas The Parenting Project diadakan setiap hari Kamis jam 7.30 malam. Mari bagi rekan pelayan dan jemaat yang belum bergabung segera mendaftarkan diri Anda melalui sekretariat gereja. Salam guyup. Demikianlah Warta untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hevenu shalom, Hevenu shalom, Hevenu shalom. Bapak Ibu Saudara, kalau trip yang terakhir ini saya sebenarnya jarang sekali memimpin trip tur Israel. Saya diminta sih, karena saya orangnya intimate, jadi lebih kenal, lebih dekat, saya lebih nyaman. Sekali ini rencananya saya mau jadiin retret, tapi sambil jalan. Jadi kita ada di satu tempat. Jadi kita akan berdoa untuk memahami, ya, mengerti apa yang ditulis dalam Alkitab.
Jadi saudara doakan, ini diundur harusnya November. Tapi terlalu mepet. Kita undur ke bulan Maret. Kalau sebagian sudah daftar, kalau tidak memenuhi syarat atau jumlah, akan ada orang luar banyak masuk juga. Jadi kerinduan saya sebenarnya, saudara jangan berasumsi nanti, wah saya dapat komisi apa enggak. Saya hanya rindu supaya saudara sekali-sekali mengalami. Kalau pergi ke Paris, kemana, saudara bisa berkali-kali. Ini cukup sekali saudara akan berkesan. Ini doa saya sih. Baik, yang kedua adalah mengenai The Parenting Project. Saya lihat banyak anak-anak muda yang belum punya anak atau bahkan yang sudah ada usia pun tidak apa-apa. Jadi ini bukan di dalam bentuk aplikasi, saudara ikut saja. Ini investasi ini saya sebagai orang CBN. Investasi ini mahal. Ada artis dari artis rohani kita pakai, kemudian kita pakai drone dan ini aplikasinya mudah. Saudara boleh ikut, saya undang, bagus kok itu. Kita nih jadi orang tua gimana sih? Kalau saya lihat cara Andrea mendidik, kan dengan cucu saya dia bagaimana treatment sama cucunya. Saya lihat, saya bilang mirip banget ya. Saya bilang sama istri saya, Bugem mirip banget ya. Kok cara mendidik? Dia bilang itu salah. Aku tahu itu. Jadi istri saya terlalu ketat. Tapi itu yang dipelajari oleh seorang anak dari ibunya. Itu juga dipraktekkan. Jadi ternyata kita nih kalau nggak dikasih pengetahuan baru, ya kita namanya turunan ya. Jadi ajaran turun. Akibatnya kalau itu baik juga baik. Tapi kalau buruk itu kayak dosa turunan gitu, sama terus. Nanti anak kita ikut lagi, nanti cucu kita ikut lagi terus. Jadi dengan tambah pengetahuan ini kita bisa ubah. Oh enggak gitu loh, jadi dia makin. Saya ingin mendoakan saudara kalau bisa ikut-ikut. Masih baru sekali ya, saudara luangkan waktu, namanya investasi waktu ya. Gereja sudah sediakan. CBN kami sudah membayarnya. Ini hanya untuk apa? 41 gereja yang terpilih sebagai pilot project kita yang dipilih salah satunya. Ya, jadi kita akan mulai di sini ya. Ada di Nias, ada di mana-mana gitu. Ya, Tuhan memberkati saudara, kalau ada waktu saudara luangkan, saudara hubungi, daftar di sekretariat. Baik, kebaktian sudah selesai, mari kita bangkit berdiri. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sudah baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi saudara katakan semua baik. Tangan saudara menerima berkat. Saudara menanglah dalam pergumulan. Kau sudah dibekali, Roh Kudus akan menguasaimu, membimbing menuntunmu. Kau harus menang atas setiap pergumulanmu. Jangan takut, tekunlah, sabar. Biarlah firman Tuhan ini menyadarkan realita ini. Kita akan terus disertai oleh Tuhan. Maka engkau akan menjadi orang diberkati. Kau tidak lagi takut. Kau akan jadi orang lebih kuat. Pulanglah dengan anugerah sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara dan saya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat ini. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Salam Ugah Hari.
Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu.